Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Alfi. Sebelum dengan Ibu, kalian telah belajar bersama Ibu Susan mengenai pengertian dan fungsi dari dongeng. Nah, dengan Ibu, kita akan belajar tentang ciri-ciri dan jenis-jenis dongeng. Kira-kira ada apa saja ya ciri-ciri dongeng itu? Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dan jenis-jenis dongeng? Yuk kita simak materi pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu ceritanya biasanya singkat. Yang kedua, kalimat pembukanya biasanya diawali dengan kata pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Nah, yang ketiga, memiliki alur cerita yang singkat. Yang keempat, karakter tokohnya biasanya tidak disebutkan secara rinci atau secara jelas. Yang kelima, terdapat dua tokoh yang berbeda wataknya. Biasanya ada tokoh jahat yang biasa disebut dengan antagonis dan ada tokoh yang baik atau biasa disebut dengan protagonis. Kemudian yang keenam yaitu penceritaannya secara lisan. Yang ketujuh, terdapat beberapa versi karena penyampaian dongeng ini dari lisan ke lisan. Dan kedelapan yaitu dongeng tersebut mengandung pesan moral bagi pembacanya. Dan yang terakhir yang kesembilan, biasanya pengarang dari dongeng tersebut tidak diketahui. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dongeng. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dongeng. Tentunya dongeng ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada fabel. Fabel merupakan dongeng yang menceritakan mengenai hewan namun memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Dongeng yang kedua ada legenda. Legenda merupakan asal-usul suatu tempat atau biasanya sejarah mengenai nama dari sebuah kota yang berkaitan dengan cerita rakyat pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu ada contoh mite atau mitos. Nah, kan tadi Ibu sudah menyebutkan ya bahwa dongeng mitos ini merupakan yang berkaitan dengan hal-hal goib. Ya, berarti contohnya juga hal yang di luar nalar seperti Nyai Roro Kidul. Yang keempat yaitu sage. Sage merupakan dongeng yang berkaitan dengan kesaktian seseorang, keberaniannya maupun perjuangannya di zaman dulu. Yang keenam ada jenis dongeng parabel. Nah, parabel ini merupakan dongeng yang berkaitan dengan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan moral yang mengandung pesan di dalam dongeng tersebut. Dan yang terakhir ada dongeng jenaka. Nah, dongeng jenaka ini biasanya sangat disenangi oleh orang-orang karena merupakan dongeng yang sifatnya lucu, diperankan oleh tokoh-tokoh yang lucu-lucu juga. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai jenis-jenis dongeng itu ada apa saja, sekarang Ibu akan menyebutkan contoh dari setiap dongeng tersebut. Dari dongeng yang pertama yaitu ada apa? Ya, ada dongeng fabel. Dongeng fabel ini merupakan dongeng yang berkaitan dengan hewan. Namun hewan tersebut kan memiliki watak yang atau karakter yang sama dengan manusia. Nah, contohnya itu ada si kancil dan buaya. Kedua, yaitu contoh dongeng legenda.
yang berkaitan dengan asal mula suatu tempat. Contohnya ada Danau Toba, ada Situ Bagendit, ada juga Tangkuban Parahu. Yang ketiga yaitu ada contoh mite atau mitos. Nah, kan tadi Ibu sudah menyebutkan ya bahwa dongeng mitos ini merupakan yang berkaitan dengan hal-hal goib. Ya, berarti contohnya juga hal yang di luar nalar, seperti Nyai Roro Kidul. Untuk dongeng yang keempat yaitu Sage. Sage merupakan dongeng yang berkaitan dengan kesaktian seseorang, keberaniannya, maupun perjuangannya di zaman dulu. Nah, contohnya itu adalah Si Pitung, dan ada juga Lutung Kasarung. Jenis dongeng yang kelima yaitu Sage yang memiliki contoh Si Malin Kundang, karena dari Sage ini yang sudah dijelaskan tadi bahwa berkaitannya dengan dongeng yang memiliki pesan moral baik dalam segi agama maupun moral di kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada contoh dongeng jenaka. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dong dengan salah satu dongeng jenaka yang ada di Jawa Barat, yaitu Si Kabayan. Nah, anak-anak, dicukupkan penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Risa. Dipersilakan pada Ibu Risa.